Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan lumayan signifikan di dalam cryptocurrency market. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 1,36% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 28.269. Artinya ya Bitcoin membuat suatu higher high dan daily close lebih tinggi daripada kemarin-kemarin ya. Dan untuk total market cap sekarang mencapai di 1,2 triliun US dollars ya, semakin meningkat. Dan untuk volume dalam 24 jam terakhir dia itu sebesar 82 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin dominan sepertinya sedikit turun pada hari ini dan overall alts cenderung meningkat lebih besar ya. Jadi untuk BTC kita bisa lihat di sini 28.278. Seingat gua untuk daily close-nya jam 7 pagi tadi sedikit di atas dari 2 hari sebelumnya ya, artinya membuat suatu higher high. Lalu untuk Ethereum pada hari ini peningkatannya bisa dibilang double dari BTC di 3%-an dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1810. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,17% di angka 336. Ini bisa dibilang cukup kecil ya. Lalu untuk XRP dia meningkat sebesar 21,41% ya. Kita bisa lihat pump dengan luar biasa dalam 24 jam terakhir. Ini kemungkinan besar berhubungan dengan SEC lagi ya, karena seperti yang kita tahu XRP ini kayaknya udah masuk ke tahun ketiga atau kedua, gue lupa ya. Dia ada permasalahan dengan SEC. Dia dituduh sebagai suatu sekuritas ilegal. Untuk Cardano juga peningkatannya sangat signifikan sebesar 9,98% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 37 sen. Lalu untuk Matic dia meningkat sebesar 3,94% di angka 1 dolar lebih 16 sen. Dan untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 6,1% dalam 24 jam terakhir. Jadi overall pada hari ini peningkatannya lumayan signifikan dan kita bisa lihat altcoins meningkatnya cukup ganas pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Dan untuk hari ini kita bisa lihat di sini ya, data dari US akan keluar crude oil inventories ya. Ini akan keluar nanti itu jam setengah 10 malam ya. Jadi buat lo yang nanti mungkin buka posisi futures dan ingin mengurangi resiko volatilitas, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan sebelum keluar nanti angka crude oilsnya ya. Nah, itu untuk hari ini. Untuk besok kita bisa di sini ya, di US akan ada beberapa data penting. Salah satunya adalah FOMC Economic Projections. Ini kita bisa lihat dia bintang 3 dan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap markets. Dan ini keluarnya nanti akan subuh ya, jam 1 pagi. Bersamaan juga dengan Fed interest rate decision dan juga FOMC press conference. Jadi bisa dibilang ini cukup penting ya, karena lagi-lagi ini akan menentukan kemana arah dari the Feds ya. Nah, andaikan ya interest rate decisionnya itu lebih tinggi daripada forecast, siap-siap ada kemungkinan market akan bisa merah ya, terutama crypto atau risk on asset akan merah dan indeks dolar akan pump. Tentunya harapan kita kebalikan dari itu ya. Harapan kita interest rate-nya lebih rendah daripada forecast ya. Dan juga si FOMC conference-nya semoga saja ya statement dari the Fed itu tidak hawkish. Semoga mereka harus ya moga-moga menyatakan bahwa mereka harus melakukan bailout dan mungkin akan ngeprint uang ya. Kalau itu terjadi ya, statement seperti itu dan juga interest rate lebih rendah daripada forecast, kemungkinan besar market akan lanjut pump ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Kamis ya. Kayaknya di bawahnya masih ada lagi. Oh, masih ada lagi ya. Memang penuhnya luar biasa untuk besok ya. Jadi udah ada 3 yang super penting di sini, langsung berhubungan dengan interest rate dan juga the Feds. Lalu di jam 7 ya, jam 7 akan keluar building permits. Ya, ini harapan kita biasanya lebih rendah daripada forecast ya. Yes, kita berharap lebih rendah daripada forecast untuk besok. Dan juga ada initial jobless claim yang kita tahu juga sangat penting, berhubungan juga langsung dengan kebijakan the Feds. Kita ingin dia lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan forecast ya, jangan terlalu ekstrim tapi lebih tinggi. Lalu juga yang terakhir itu ada new home sales ya. Nah, ini harapan kita dia lebih rendah ya, benar, dia lebih rendah daripada ekspektasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Hari ini cuma satu tapi besok cukup penuh ya, mulai dari subuh jam 1 sampai nanti malam itu di jam berapa nih paling malam? Jam 9 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini sendiri sebenarnya satu hal yang super simple ya. Di mana ini pattern yang sudah terjadi terulang-ulang sejak ya minimal di sini 2012 lah ya.
di mana ini adalah candle yearly alias 12 bulan ya. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah 4 candle atau lagi-lagi ini siklus 4 tahun di mana terjadi satu candle merah dan 3 candle hijau. Nah, ini ngomongin juga sama seperti yang pembahasan kemarin juga yang tanggal 28 November ya. 1 tahun bear market, 3 tahunnya mulai dari all time high, akumulasi dan juga persiapan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, candle pertama kita ini di 2021 dia hijau. Lalu candle kedua kita di 2022 merah. Nah, kemungkinan besar kalau dari sebelum-sebelumnya ya, cycle-cycle sebelumnya 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, 3 dan 4 akan hijau. Jadi lagi-lagi ini waktu yang ya bisa dibilang cukup bagus buat elu sudah akumulasi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan geser ke chartingnya ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia membuat sedikit higher high di sini, daily closing di atas dari tanggal 20 dan tanggal 19 kemarin ya. Dan juga kalau kita lihat di sini ya, secara overallnya memang peningkatan lumayan signifikan. Lalu untuk PR dari Bitcoin secara di daily-nya ya. Secara di daily-nya sih ya masih sama seperti kemarin sih. Harapan gua tuh dia nggak sampai jebol ke 24.495 karena ini bisa dibilang daerah super penting secara daily ya dan juga weekly. Di mana di weekly itu ada juga MA200 di situ ya. Nah, untuk sekarang mungkin gue kasih tambah satu struktur lah ya. Kemarin itu terbentuk struktur di sini. Arguably dengan seperti sekarang ya, dengan momentum yang dimiliki oleh Bitcoin seperti sekarang, ada support di daerah sini ya. Kalau lu mau bulatkan boleh ke daerah 27.000 boleh, tapi tepatnya di 26.969 ya. Nah, mungkin ya PR dari daily gue sekarang yang lebih dekat kalau bisa bertahan di sini dan bounce. Nah, kalau itu bisa terjadi tentunya akan semakin bagus untuk Bitcoin ya. Tapi lagi-lagi untuk makronya harapan gue adalah Bitcoin tidak tembus 24.495 secara daily maupun weekly ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan untuk indeks dolarnya kita bisa lihat di sini sesuai dengan harapan kita. Buat lo yang sudah dengar DCWT kemarin, kita udah kasih PR nih untuk indeks dolar. PR-nya adalah retest ke EMA50, reject dan mulai retest lagi ke si support 103,13. Nah, sudah berhasil semua. Harapan gue sekarang dengan Bollinger Band yang semakin membesar di sini, pada hari ini nanti juga mungkin didukung dengan berita-berita yang nanti akan keluar subuh dan juga nanti malam. Semoga saja indeks dolar melemah lagi dan daily close di bawah dari 103,13. Ya, jadi itu PR untuk indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk makronya ya. Dan selanjutnya kita akan geser buy limit, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan tujuannya lebih ke edukasi. Dan today's video is brought to you by Lifecoin Watch, di mana ini adalah salah satu alternatif dari CMC. Apa yang gue suka ini dibandingkan dengan CMC, dia lebih lebih modular. Kita bisa tambah berbagai macam bukan indikator ya, mungkin hal-hal yang kita ingin lihat gitu ya. Kita juga bisa fokus misalkan, gue pengen lebih fokus ke liquidity. Nah, lo bisa dapat yang semua ini urusan liquidity ya. Lo mungkin mau lebih fokusnya ke charts and deltas juga bisa seperti ini ya. Jadi bisa dibilang sangat plug and play, bisa tergantung sama tipe trader macam apa lo ya. Dan juga lo bisa bahkan bikin yang bukan layout lo sendiri, bukan yang basic layout, tapi lo juga bisa customisasi sendiri. Lo pengen apa aja gitu ya. Lo pengen lihat yang mungkin volume dalam 24 jam terakhir, ROI, lalu juga ada availability dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan buat lo yang tertarik mau pakai silahkan tinggal pakai, ini free ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya, dan seperti yang sudah kita bahas sedikit di depan tadi ya, kita putuskan untuk tambahkan struktur baru di sini menjadi buy limit pertama ya. Jadi untuk spot sekarang ada perubahan untuk di Bitcoin ya. Buy limit pertama di daerah 26.969 atau biar gampang di 27.000 aja ya, ini buy limit pertama. Buy limit kedua sekarang di 24.495 dan buy limit ketiga di 23.763 ya. Jadi itu untuk buy limit secara spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, yang masih paling dekat adalah posisi short apabila dia retest ke 28.800-an ya.
Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP kita sekarang yang mungkin sedikit lebih konservatif di 27.000 ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa buat di sini ya, yaitu struktur baru retest 1, retest 2 di sini. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.828 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini dia kembali reclaim 1780 dan pada hari ini sudah mulai di retest. Jadi untuk buy limit pertama sekarang kita kembali aktif lagi di 1780. Sekali lagi buy limit pertama di 1780. Lalu untuk buy limit kedua kita masih di 1705 ya. Dan buy limit ketiga kita di 1660 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk buy limit secara spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin lagi-lagi setup short kita nggak dapat dan hari ini reclaim, maka dari itu apabila Ethereum ya dalam ya sampai minimal jam 7 pagi besok ya, dia masih bisa di close di atas dari 1780, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi atau lebih tepatnya limit posisi long di 1780. Kalau terjadi retest kedua langsung otomatis kebuka. Nah, target TP kita di mana? Target TP kita itu di upper band yang sekarang itu ada di angka 1869 ya. Kalau mau sedikit lebih konservatif mungkin di 65 boleh ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short masih sama seperti kemarin, andaikan gagal mempertahankan 1780 ya, jebol ke bawah, retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat dia pump dengan luar biasa besar, 25%-an lebih. Kenapa bisa seperti ini? Seperti yang gue bilang tadi, lagi-lagi berhubungan dengan SEC. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, Ripple baru saja file a letter notice of supplemental authority in further support of their fair notice defense. Ya, intinya dia mengajukan lagi satu letter of notice lah ya. Nah, ini diambil jadi satu hal yang sangat bullish oleh market dan ya lo bisa lihat dari pump ya. Nah, untuk sekarang karena terjadi perubahan signifikan dalam price range-nya, maka buy limit pertama sekarang di 40 sen ya. Lalu untuk buy limit kedua kita itu di 38 sen dan buy limit ketiga kita itu di 37 sen. Buat lo yang sudah akumulasi di sini pasti sudah senyum-senyum ya. Makanya lagi-lagi kuncinya menurut gua adalah akumulasi spot jangka panjang. Untuk posisi futuresnya masih jauh ya. Jadi karena masih jauh mungkin gua nggak akan terlalu bahas. Tapi ya mungkin yang paling dekat sekarang di sini ya di 50 sen, apabila terjadi retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini lagi-lagi dia berhasil mempertahankan 330,2 sebagai support. Ya, walaupun dalam hari ini peningkatannya nggak terlalu signifikan, tapi berhasil bertahan ya. Nah, mungkin concern gue sedikit adalah mengenai volume dia yang mulai turun. Tapi untuk buy limit masih sama. Buy limit pertama masih 330,2. Lalu buy limit kedua kita di MA50 dan buy limit ketiga kita di 301,7. Itu setup untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemana sudah terjadi retest pertama di 330,2. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya, karena ini konfirmasi, dan buka posisi long di sini dengan target TP paling konservatif bisa di sini di 339,1 ya. Atau kalau mau lebih agresif boleh juga di upper band yang sekarang ada di 351,9. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Untuk posisi short masih sama seperti kemarin. Andaikan gagal mempertahankan di sini jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sini kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa di sini buy limit pertama otomatis sudah kena ya. Dan pada hari ini ya dia reclaim, atau lebih tepatnya kemarin dia reclaim MA50 tapi gagal untuk reclaim 48 sen. Jadi bisa dibilang dia kejepit antara dua support dan resisten ini ya. Ini buy limit pertama sudah kena semua. Buy limit kedua di 41 sen yang confluence dengan MA20 dan buy limit ketiga kita di 34 sen. Yaitu untuk buy limit secara spot. Nah, untuk futuresnya ini sedikit lucu nih. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin dia itu retest dia retest struktur 48 sen. Maka hari ini ya saat dia terjadi retest lagi ke sini, ini adalah retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini ya, which is bisa dibilang di harga running sekarang lah ya. Nah,
Setelah kita retest di sini yang kedua, target TP di mana? Target TP-nya kalau lu mau lebih kalau mau lebih konservatif boleh di 50 ya. Yang sekarang ada di 47 sen. Nah, untuk lo yang lebih agresif atau ya mungkin medium risk lah ya, lo bisa pertimbangkan untuk TP-nya di sini, di 45 sen. Ya, which is ini bisa dibilang satu struktur baru juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila sampai besok jam 7 pagi Phantom masih bisa bertahan di atas dari 50, kita bisa buka posisi long ya atau limit posisi long di 50. Nah, udah gitu target TP-nya buat yang lebih konservatif itu bisa di 48 sen, buat yang lebih agresif mungkin bisa di sini, yaitu di 50 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom, dan jangan lupa untuk jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Dan selain itu juga ya, gue ingatkan sekali lagi, today's video is brought to you by Livecoin Watch. Dimana buat lo yang pengen coba silakan ya, monggo, ini gratis. Dan bisa dibilang ini cukup enak karena bisa lo ubah sesuai dengan keinginan lo. Lo mau pakai untuk apa ya, jadi lebih customizable. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.